Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risya Fahrunisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran. Kami di sini kelompok 6 akan menjabarkan materi tentang mata kuliah manajemen perkantoran yang berjudul korespondensi dan penentuan arsip untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah manajemen perkantoran yang diampu oleh Bu Risya. Sini kami beranggotakan saya Anissa Apriani dan teman saya Meli Destriana. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai ke bagian materinya. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian korespondensi. Jadi, korespondensi ini adalah suatu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh seorang individu kepada pihak lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pengiriman surat bisa dikirimkan baik kepada individu lain, organisasi, atau perusahaan tertentu. Istilah lain korespondensi sekarang lengkap dikenal sebagai surat menyurat yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. Selain itu, para ahli pun menyampaikan pendapatnya tentang korespondensi ini. Yang pertama di sini ada juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. KBBI ini menyatakan pendapat bahwa korespondensi adalah prosedur hubungan sosial yang terjadi dalam sebuah institusi atau perusahaan melalui surat menyurat. Lalu, Finoza menyatakan pada tahun 2019 bahwa korespondensi ini adalah kegiatan berkirim surat yang dilakukan oleh perseorangan, organisasi sosial, dan institusi perusahaan. Sedangkan menurut Juhari pada 2001 menjelaskan bahwa korespondensi ini adalah serangkaian kegiatan surat menyurat yang dilakukan sebagai sarana komunikasi tertulis. Selanjutnya, tujuan korespondensi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuannya untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk menyampaikan isi sebuah surat. Dan yang ketiga, untuk mempercepatnya komunikasi. Selain tadi ada tujuan korespondensi, selanjutnya ada fungsi korespondensi. Ini kami bagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama sebagai alat komunikasi tertulis, yang kedua sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai referensi nantinya, dan yang ketiga sebagai pengingat atau reminder atas suatu hal yang perlu dilakukan, dan yang keempat untuk berkomunikasi dengan lebih jelas dan terstruktur nantinya. Dan selanjutnya kami jelaskan pula jenis dan contoh dari korespondensi ini. Jenisnya itu terbagi 2, yaitu korespondensi internal dan korespondensi eksternal. Korespondensi internal apa sih? Korespondensi internal adalah korespondensi antara individu, departemen, atau cabang dalam organisasi yang sama. Contohnya, misalnya surat yang dikirimkan BEM, universitas, badan eksekutif mahasiswa kepada nantinya BEM fakultas. Lalu sedangkan korespondensi eksternal itu adalah korespondensi antara individu yang bukan dari organisasi yang sama. Misalnya, surat yang dikirim oleh siswa sekolah SMK untuk mengikuti kegiatan magang di suatu perusahaan tertentu. Materi yang kedua, di sini ada pengertian arsip. Pengertian arsip yaitu catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti syahih untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat berbentuk audio, video, dan digital. Di sini ada 6 jenis arsip. Yang pertama ada jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya, yang kedua jenis arsip berdasarkan sifatnya, yang ketiga jenis arsip berdasarkan masalahnya, yang keempat ada jenis arsip berdasarkan fungsinya, yang kelima ada jenis arsip berdasarkan pemiliknya, yang terakhir ada jenis arsip berdasarkan kekuatan hukum atau legalitas dalam hukum. Materi selanjutnya di sini ada fungsi arsip. Fungsi arsip di sini ada 2. Yang pertama ada fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga atau instansi pemerintah, swasta maupun perorangan. Nilai guna pada arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah maupun teknologi. Yang kedua, ada fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk
pencipta arsip, melainkan bagi kepentingan lembaga atau instansi pemerintah, swasta, perorangan, dan juga kepentingan umum lain sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna pembuktian dan penginformasian. Materi yang terakhir di sini yaitu ada sistem penataan arsip. Di sini sistem penataan arsip itu ada dua. Yang pertama, metode kearsipan mendatar, yaitu suatu metode kearsipan di mana dokumen satu ditaruh di atas dan yang lainnya dalam laci dan sebagainya. Yang kedua, metode kearsipan vertikal, yaitu suatu metode kearsipan di mana dokumen yang satu ditaruh di belakang, yang lain berdasarkan urutan klasifikasi yang diambil. Baik, segitu saja materi yang dapat kita sampaikan, yaitu materi tentang korespondensi dan penataan arsip.